Hakim Pengadilan Negeri Karawang, Jawa Barat menggelar sidang lanjutan kasus penelantaran dan KDRT dengan terdakwa mantan suami Valencia, Chan Yung Ching, pada Selasa siang. Terdakwa membacakan pledoinya dan membantah segala tuduhan istrinya bahwa terdakwa mabuk dan memarahi istrinya. Valencia, ibu dua anak, sempat dituntut 1 tahun penjara gara-gara memarahi suaminya yang pulang dalam kondisi mabuk. Setelah kasusnya ditangani Kejaksaan Agung, jaksa penuntut umum akhirnya mencabut tuntutannya serta menyatakan bahwa Valencia tidak terbukti melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Mohon doanya semua masyarakat Indonesia, mohon doanya untuk putusan hari kami supaya dibebaskan. Putusan dengan rekom dari Kejaksaan Agung tersebut. Itu berarti semua tuntutan awal gugur ya? Ya. Dicabut semua ya? Ya. Nasib Valencia akan diputuskan majelis hakim pada sidang lanjutan Kamis 2 November 2021. Dari Karawang, Jawa Barat, Muhammad Fahrudin, iNews melaporkan. Ya pemirsa, mantan suami Valencia, Chan Yung Ching, akhirnya bicara mengenai tuduhan yang diarahkan mantan istrinya. Kita tanyakan langsung kepada Bapak Chan Yung Ching dan kuasa hukum Bernard Nainggolan. Selamat malam Bapak Chan dan Bapak Bernard. Malam, Ibu. Ya Pak Chan, benarkah tuduhan atas Anda mabuk sehingga dilaporkan oleh mantan istri Anda? Saya tidak itu mabok, Bu. Ya, saya dapat itu HP, ya, settingan itu mantan istri Valen sama laki-laki atas nama itu namanya itu Edi ya, di dalam bidang selingkuh, ya bilang itu apa? KPK sayang sekali ya. Berarti Pak Chan, Anda ingin mengatakan bahwa Anda tidak mabuk. Lalu Pak Bernard, kalau ini tidak gara-gara mabuk, lalu mengapa klien Anda melaporkan ke mantan istri Anda ke polisi? Ya, bukan gara-gara mabuk dia malah ya. Gara-gara dia usir saya dari rumah, ya. Itu ancam saya tidak boleh. Itu apa ketemu anak, dari rumah ketemu anak. Ya, Bu. Saya mau jelasin sama Ibu, sama itu semua, ya. Kedua, kemudian, ya, dia sama itu laki-laki, ya, banyak cerita di HP, ya. Itu bilang, ya, itu apa, kangen sekali, ya. Baik Pak Chan, saya beralih dulu ke kuasa hukum Anda, Bapak Bernard, lalu berarti ini mengenai pengusiran, makanya dilaporkan. Lalu bagaimana? Ya, jadi begini Mbak Mirsa, Pak Chan ini diusir dari rumah, dilarang pulang ke rumah, dilarang bertemu anak-anaknya. Dengan dasar itulah dia melapor ke polisi, sehingga penyidik melakukan penyelidikan terhadap perkara ini. Berarti tidak ada laporan karena mabuk, lalu ada kekerasan secara psikis begitu? Oh, jadi laporannya bukan karena dimarahi mabok ya, tapi murni laporannya karena beliau ini diusir dari rumah, dilarang pulang ke rumah, dilarang bertemu anak-anak. Makanya narasi yang kemarin viral itu bahwa istri dilaporkan dan dituntut penjara karena memarahi suami mabuk itu sama sekali tidak benar. Itu ada di dalam berita. Tapi Pak Bernard, bukankah klien Anda sendiri didakwa menelantarkan anak? Ya, dakwanya memang ada penelantaran anak karena setelah Pak Chan laporan polisi, Ibu Valen membuat laporan balik. Istrinya membuat laporan balik penelantaran anak. Padahal kita udah jelaskan bahwa penelantaran anak itu tidak benar. Karena Pak Chan kan diusir dari rumah. Tapi waktu diusir itu Pak Chan meninggalkan harta 4 rumah dan 1 toko yang nilai asetnya itu sekitar 30 miliar. Setelah itu Pak Chan setelah keluar pun masih mengirim uang setiap bulan. Tapi setiap uang dikirim dikembalikan. Nah, Pak Chan juga ada bantu 2 bulan setelah diusir, ada bantu pinjaman 2 miliar rupiah dari Bank BCA yang semuanya dipakai istrinya untuk renovasi. Iya, Pak Bernard, lalu apakah ini tidak ada kemungkinan untuk diselesaikan secara baik-baik saja? Karena juga sang mantan istri juga sudah bebas, begitu? Ya, itu sudah diupayakan tahun lalu baik dari pihak keluarga, pihak
kepolisian maupun pihak kuasa hukum sudah berapa kali mencoba mediasi tapi belum berhasil. Baik, terima kasih kuasa hukum Bapak Chang Ying Chung dan juga Pak Bernard Nainggolan atas informasi yang diberikan bersama di iNews malam-malam ini. Ya, pemirsa, kita beralih ke informasi pasangan suami istri pemilik kafe yang viral karena dianiaya Satpol PP di Goa, Sulawesi Selatan ditetapkan menjadi tersangka dan ditahan. Mereka dijerat Undang-Undang ITE karena diduga menyebarkan berita bohong terkait kehamilan istri. AM dan NH, pasangan suami istri pemilik kafe ini ditahan di Polres Goa, Sulawesi Selatan. Mereka menjadi tersangka karena diduga menyebarkan berita bohong yang meresahkan. NH sebelumnya mengaku istrinya AM tengah hamil saat dianiaya oknum Satpol PP. Ini panggilan kedua, jadi dalam kasus berita bohong yang viral di media sosial beberapa waktu lalu, ini sekarang tahap dalam pemeriksaan sebagai tersangka dan hari ini akan dilakukan penahanan. Ada berapa orang, Pak? Jadi ada dua tersangka, NH dan AM. Jadi mereka sekarang ini telah dilakukan pemeriksaan oleh Tipiter, penyidik Polres Goa. Kasus bermula dari penganiayaan yang dialami Pak Sutri pemilik kafe di Goa Juli lalu. Seorang oknum Satpol PP memukul Pak Sutri tersebut saat menggelar razia PPKM. Saat penganiayaan, sang suami mengaku istrinya sedang hamil. Akibatnya, oknum Satpol PP berinisial MH dihukum 5 bulan penjara. Sementara Pak Sutri tersebut menjadi tersangka karena dianggap menyebarkan berita bohong. Dari Goa, Sulawesi Selatan, Bukma, iNews melaporkan. Cegah penularan COVID-19 varian Omikron, Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali memperketat pengawasan penumpang yang tiba di Bali. Informasinya kami hadirkan sesaat lagi.